Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang, sehat ya ini hari ya? Alhamdulillah bang, sehat bang, ya kan. Nah ini hari ini kita belajar bareng lagi ya, belajar bareng lagi eh tentang Gojek lah gitu ya, sehari-harian kita ya kan. Nah jadi ini topik nih hari ini bang, nih ya mungkin mudah-mudahan ini kita kupas pelan-pelan gitu, dikit-dikit, dikit-dikit. Nggak bisa satu 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 video tayang itu semuanya gue jelasin gitu ya. Nah ini pelan-pelan, makanya videonya ya keterkaitan lah, saling keterkaitan gitu, video-video yang gue bikin. Jadi dipelajarin, disimak, mudahan ngerti bareng gitu ya. Nah jadi ini hari gue pengen ngebahas gimana proses orderan itu bisa masuk ke kita. Nah, ini mungkin lebih detailnya ke sini nih bang, ya kurang lebihnya lah seperti ini gini ya. Jadi ini hari gue narik, cuman nariknya narik gitu bang, narik karena kepentok cuaca ya, cuaca hujan gede nggak berhenti berhenti hujannya, akhirnya gue mutusin buat balik gitu. Nah ini hari gue cuman dapet 3, ya mungkin nanti gue keluar lagi kali ya kalau kalau cuacanya bagus gitu, cuacanya bagus insya Allah ya keluar lagi gitu, karena nggak bagus nih, nanggung nih narik begini nih 81.000 nih, ini bisa ngerusak bisa ngerusak ritme pendapatan harian gue gitu. Bahkan ya harusnya kalau nggak mau narik udah nggak usah narik gitu, jangan nanggung-nanggung gini, ini bisa rusak nih kalau yang nggak kuat-kuat banget akunnya gitu. Nah orderan pertama gue dapetnya tuh di rumah bang, harganya 25.600, itu pembayarannya tunai, jadi nggak ngaruh ya kalau buat gue gitu, mau tunai gopay gitu tetap gue ambil gitu, asal jangan ngutang aja tuh si customer sama gue. Kalau ngutang gue cancel langsung tuh di tempat. Nah gitu bang. Nah, terus ini kan nih, ini ada ininya juga gitu, ada maksudnya juga gitu nih, kenapa bisa argonya segini yang masuk semua gitu ya. Gue emang mainnya kan di atas 5 kilo, gue biasain karakter akun gue tuh mainnya di atas 5 kilo, gue biasain gitu ya. Nggak semuanya 5 kilo juga gitu, nggak semuanya 5 kilo ke atas ya. Terkadang gue nyocol yang di bawah 5 kilo, di atas 4 kilo ya, itu kondisional gitu ya. Itu ada maksud tertentu gue ngambil kayak gitu-gitu gitu. Cuman memang karakternya yang lagi gue bentuk saat ini itu karakter akun gue yang 5 kilo sampai di atas 5 kilo intinya gitu. Nah ini nunggu di rumah nih bang, nunggunya di rumah nih dapet satu ya kan. Nah tuh kan itu tuh apa namanya, gue DO di situ gitu kan. Nah itu gue nggak langsung buru-buru balik lagi ke sini nih bang, kemana, ke Rawalumbu gitu, enggak. Gue itu tetap nyari orderan itu ya sesuai sama riwayat gue gitu, riwayat gue nih hari gitu ya kan. Nih hari, kalau nih hari kira-kira gue nggak dapet juga nih di daerah-daerah sini nih, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, ya mungkin gue ke riwayat gue yang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kayak gitu-gitu bang. Jadi jangan langsung buru-buru pulang gitu kan, nggak gitu bang narik bang, ya kan. Kapan mau bagus riwayat lu gitu kalau narik, habis dari Rawalumbu dapat terus ke sono gitu, ke Jaka Sampurna, terus balik lagi gitu ke Rawalumbu, iya riwayat tuh dikit gitu. Itu yang bikin akun nggak kuat, bukannya bukannya gagu, nggak kuat gitu, nggak kuat. Jadi apa ya, orderannya susah masuk gitu, karena kan varian orderan sama varian riwayat itu berpengaruh gitu. Orderan yang masuk itu berdasarkan riwayat kita gitu maksud gua. Nah akhirnya gue melipir bang, melipirnya tuh ke arah Jaka Sampurna lah. Jaka Sampurna kan luas gitu kan, luas gitu. Nah akhirnya dapet yang ke orderan yang kedua nih. Ini yang 25.000 tadi nggak gue screenshot sih, jadi nggak bisa gue bahas. Ini yang 36.000 kebetulan gue screenshot gitu ya. Nah nih sebentar, screenshotannya nih, screenshotnya mana nih? Nih dia nih bang. Nih, nah ini orderan ini juga nggak sembarang masuk ke akun saya gitu bang. Ini ini ada, ini pasti orderan ini sesuai karakternya dengan karakter yang ada di akun gue gitu, karakter yang gue bentuk di akun gue gitu ya. Karakternya apa aja sih
ya riwayatnya gitu, riwayatnya Jaka Sampurna, kan, Keranji. Gue sering main di sini gitu, bukannya sekali dua kali. Emang ini jalur gue gitu bang. Terus tujuannya, tujuannya Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya gue juga bukan sekali dua kali juga gue main di sini gitu. Kan jadi masuk ya ke gue ya. Nah otomatis kan argonya juga sesuai dong, di atas 5 kilo gitu kan. Maksudnya karakternya sama lah sama akun gue yang di atas 5 kilo. Ini orderan, ini ada orderan di atas 5 kilo, terus tujuannya ke Kelapa Gading, terus adanya di Jaka Sampurna. Itu kan karakter gue banget tuh, karakter akun gue banget. Gue punya semua karakter orderan ini gitu, sama akun gue sama karakternya gitu. Jadi gue berpeluang besar untuk mendapatkan orderan ini gitu bang. Itu proses masuknya orderan tuh begitu bang. Proses masuknya orderan tuh begitu, nggak serta masa plong nyelonong ke akun kita ya, enggak. Server itu ngelihat karakter gitu, karakter si orderannya ini ya harus ketemu dengan yang mirip-mirip karakter drivernya juga gitu akunnya. Ini kan mirip semua gitu ya, riwayatnya mirip, kan, tujuannya mirip, argonya mirip, ya kan kuat jadinya gue. Dan ini gue bang ngejemput orderan ini, ya maaf gitu, lagi-lagi ada driver di situ bang. Ada, kalau nggak salah, anak grabnya satu orang, anak gojeknya dua gitu, lagi nongkrong di inilah, di warung kopi gitu. Kenapa gue yang dapet? Ya karena kan si server itu menyamakan karakter orderan dengan karakter akun yang driver yang ada di sekitaran situ gitu. Minimal 1 kilo, ya maksimal bisa 3 kilo atau 4 kilo. Bahkan mungkin di luar daerah bisa, ya walau alam mungkin bisa 5 kilo gitu kali jemputnya gitu kali gitu kan. Tapi gue nggak tahu, cuman di sini kan ya paling paling ininya gue ngalamin, ngerasain jauh jemput itu 3 kiloan lah gitu ya. Itu juga kalau nggak salah orderan Comfort gitu kan. Comfort kan emang terkenal gitu ya, bisa kadang-kadang Comfort bisa jemputnya 4 kilo 5 kilo, bisa begitu kan Comfort kan, karena memang drivernya yang sedikit gitu. Nah jadi seperti itu bang gitu, seperti itu. Nah ini gue motoin ininya nih, daerahnya nih, karena ini daerah sini ada temen gue nih, Kang ojek juga gitu. Gue motoin dulu, di mana lu, gue di sini, kayak gitu-gitu kan tadi tuh. Kayak gitu bang. Jadi intinya gini, orderan yang masuk itu kan punya karakter gitu ya. Nah karakternya ini nih, makanya ini diperhatiin nih karakternya. Dia punya karakternya itu di Jaka Sampurna, daerah Keranji, Bekasi, terus tujuannya ke Kelapa Gading, Pegangsaan 2, terus argonya 36.000. Itu kan karakter si orderan gitu. Nah orderan ini akan masuk dengan karakter akun driver yang sama, yang menyerupai gitu bang. Ya menurut gue sih seperti itu ya, yang pengalaman gue ya, gue cocok-cocokin. Ini kan bukan sekali dua kali gue merhatiin yang kayak gini-ginian gitu ya, berulang-ulang gitu. Bahkan sortiran gue pun, sortiran gue gitu ya, contohnya ada ini ya, ada apa namanya, ada orderan masuk gitu tapi nggak sesuai sama gue gitu, yang nggak sesuai sama gue inginin gitu, entah itu argonya gitu ya kan. Terkadang tujuannya gitu yang gue nggak suka, daerah daerah serem lah, apa daerah daerah susah lagi nyari orderan gitu ya, karena tergolongnya di sono wilayahnya yang kayak gimana lah gitu istilahnya. Gue nggak senang wilayahnya deh gitu ya. Itu gue perhatiin juga, itu gue screenshot, kok nih orderan bisa masuk ke gue ya, kenapa? Oh iya karena gue pernah kesini nih. Oh karena argonya yang mirip-mirip lagi gue mainin. Oh karena ini banyak gitu, banyak faktor. Nah makanya kalau mau dibahas detail, ya bisa 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 jatuh bibir gue gitu bang. Apa kok bawa-bawa ini apa namanya, bisa berjam-jam, berhari-hari gitu ngebahas ngebahas sistem Gojek tuh, kenapa bisa masuk, lo kenapa bisa anyep, kenapa bisa gacor, kenapa bisa stabil, banyak faktor gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarin ke orang konten kreator itu, belum tentu konten kreator itu bisa ngejawab dengan pas. Kenapa? Karena karakter akun lo sendiri kan, si konten itu nggak tahu juga karakter akun lo yang kayak gimana, riwayatnya sebane, kok kenapa, terus
kebiasaan lo on beat di mana, kebiasaan on beat lo berapa jam, kebiasaan on beat lo gimana gimana kan. Ya makanya terkadang lu suka nggak cocok sama konten kreator gitu. Si konten kreator itu ngejawab berdasarkan akunnya dia gitu, berdasarkan pengalamannya dia, bukan pengalaman lo, bukan karakter akun lo. Jadi menurut lo nggak masuk akal. Oh nggak gitu, wah gitu gue. Ya karena si konten kreatornya itu nggak ngerti karakter akun lo gitu bang. Makanya itu gunanya lo menganalisa ya seperti itu gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masalah-masalah yang lo tanyain ke orang-orang yang udah senior-senior, senior itu bukannya salah jawab, karena senior itu ngejawab itu berdasarkan karakter akunnya dia gitu. Mungkin dia bisa bener ngejawab pertanyaan lu karena karakter akunnya dia sama akun lu sama. Kayak gitu. Daerahnya pun sama. Kayak gitu, Bang. Jadi jangan sembarangan lo nerapin akun sama dengan konten kreator itu gitu. Ya lu lihat juga wilayahnya dia, ya kan? Gaya mainnya dia. Terus ya pokok semuanya harus sama dia gitu. Mirip-mirip lah minimal gitu, baru berhasil di elu gitu bang. Jadi nonton tutorial itu jangan asal terapin tutorial ini, grand gagal lo nyalahin yang ngasih tutor. Ya karena rata-rata konten kreator tutorial di Gojek ini dia ngebahasnya hanya garis besarnya aja, umumnya aja gitu. Nah selebihnya lu ngulik sendiri gitu bro, jangan nyalain orang gitu ya. Terkait ya maaf gitu bang ya, terkait abang nggak setuju atau nggak sesuai dengan analisa abang ya bebas. Tinggal abang tentuin aja gitu, tinggal abang tentuin aja abang mau pakai analisanya siapa gitu. Karena gue menganalisa ini juga kan berdasarkan pengalaman gue, bukan bukan pengalaman abang, bukan akun abang yang lagi gue bahas kan gitu bang. Nah lo lihat kemiripan akun abang sama akun saya sama nggak kira-kira gitu. Ambil garis besarnya intinya gitu bang kalau nonton tutor tuh. Ya menurut saya sih gitu bang ya, karena saya juga nonton tutor juga begitu gitu. Gue nggak serta-merta bulet-bulet ikutin dia gitu. Ya gua analisa lagi, bisa nggak nih diterapin di daerah gue, di akun gue. Sekarang gini contohnya, lo mau nerapin argo under, ya kan? Argo under itu argo di bawah 3 kilo. Nah sekarang gue tanya, lu spotnya paham nggak itu spot under di daerah lo itu, melimpah nggak orderan under itu gitu. Kalau lo nggak melimpah orderan undernya, lo sampai gimana juga nggak jadi akun lo. Sebaliknya, lo mau nerapin argo kakap, ya kan? Ya maaf gitu ya, mungkin di daerah mana lah atau di daerah-daerah wilayah sono Jawa Tengah atau Jawa Timur atau daerah Kalimantan atau dari mana. Ya lihat gitu, ada nggak nih customer yang emang seneng naik Gojek tapi argonya long gitu, long trip. Ada nggak gitu di daerah kita bang? Kalau nggak ada ya jangan main kakap. Karena susah dicarinya argo kakap di daerah abang gitu. Karena mungkin kalau di Jawa Tengah nih ya, gue contohnya Jawa Tengah deh, kayak daerah bini gue gitu. Bini gue nih, poi ipar gue gitu ya, kalau mau kemana-mana gitu di Jawa tuh, eh, dia lebih milih naik angkot karena kalau naik Gojek mahal gitu kan, mau ke stasiun gitu naik Gojek. Ya bisa 70.000 80.000 gitu ngojeknya. Nah dia naik angkot walaupun 2 kali gitu naik angkot cuman 15.000, kan jauh perbandingannya. Terus lu mau main kakap gitu dengan daerah-daerah yang seperti itu ya nggak bisa gitu. Mungkin lo mainnya ya harus ngerti wilayah lah intinya gitu ya. Contohnya dia nih kayak mau ke stasiun 4 orang 5 orang atau 12 orang gitu ya, dia nggak akan naik Grab car bang, dia nyewa angkot tuh, dia nyewa angkot bayar 200.000 gitu ya ke sono gitu kan, ke stasiun tuh gitu bang. Jadi karakter customer ini juga kita harus paham baru terapin akun kita. Oh gue cocoknya main di sini nih karena karakter customer di sini, karakter yang mau naik-naiknya begini karakternya nih, harusnya gue terapin yang seperti ini gitu. Jangan maksa kita spotnya nggak ngedukung, kita main main sortir aja gitu, main wah gue under ah, enak main under deket-deket gini-gini, spotnya nggak ngedukung, ya enggak. Terus gue main kakap ah,
biar cepet duitnya gini-gini. Ih, kira ada nggak gitu karakter-karakter customer yang seperti itu di daerah lo, itu banyak nggak gitu? Kayak gitu bang. Ya kalau di Jakarta, Bekasi, atau di mana lah yang intinya yang spot-spotnya bagus, diterapin gitu ya. Ya terapin nggak apa-apa gitu, terus banyak yang berhasil. Oh dia berhasil nih di daerah sini nih. Oh daerahnya sama nih mau gue nih. Gue terapin ah. Kayak gitu bang. Jadi ya, mesti smart gitu, pinter. Sehingga hasilnya juga sesuai harapan gitu. Kayak gitu bang ya. Jadi ya intinya jangan jangan apa ya, jangan terpaku sama sesuatu yang nggak ada di diri lo gitu, atau nggak ada di wilayah lo gitu. Lo mau nyamain ini nggak bisa juga gitu bang, nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu bang ya. Jadi ya itu istilahnya beberapa lah, beberapa atau salah satunya gitu, salah satu analisa kenapa ini orderan bisa masuk ke inian kita gitu. Nah terus kenapa ini orderan ini kenapa ini bisa nggak masuk ke driver yang lagi nongkrong di gang itu tuh, yang 2 orang itu tuh, ada tuh abang abang Gojek juga, kenapa ini bisa nggak masuk ke dia? Ya mungkin karakternya nggak cocok sama si orderan yang ada, karakter akunnya dia. Mungkin dia main apa, mungkin dia mainnya under ya kan, mungkin dia mainnya under, atau mungkin dia nggak punya nih alamat DO-nya gitu, alamat nuruninnya dia nggak punya gitu, wilayahnya dia cuma punya wilayah yang dijemputnya doang nih, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, tapi dia nggak punya riwayat yang di Kelapa Gading. Gue deh lewat dua-duanya, gue punya Jaka Sampurna, gue punya Pegangsaan, gue punya. Ya akhirnya si Mang Gojek milihnya gue gitu. Kayak gitu bang ya. Jadi ya jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati sama sesuatu yang nggak sesuai sama abang gitu. Ya berarti nggak sesuai sama abang, udah selesai kayak gitu bang. Intinya positif gitu. Positif bang ya. Ya ngopi, ngerokok, santai kayak gitu bang, positif bang. Ya gue juga nggak bisa ngejelasin detail rumit kayak gitu-gitu ya, karena kemampuan gue sama pengetahuan gue juga terbatas gitu bang. Ya, gue ngejelasin sesuai yang gue tahu dan berdasarkan pengalaman gue dan masuk logika gue. Kira-kira nggak masuk ke logika abang, ya, ya selesai di situ bang, nggak usah didebatin gitu. Jadi capek debat-debat gitu ya. Oke bang ya, sekian ya kita belajar nih hari ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahamin ya, buat orang-orang yang mau aja. Ya nggak mau ya udah nggak usah. Gampang bang hidup main, nggak usah dibikin inilah, nggak usah dibikin ribet gitu ya. Oke bang, sekian dari saya bang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.